Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan pada golongan orang-orang yang pandai mensyukuri anugerahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini seperti orang yang berjalan melalui jalan yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan duri, yang penuh dengan onak, yang membahayakan diri kita. Oleh karena itu, untuk selamat sampai tujuan, maka kita harus waspada, kita harus hati-hati dalam menempuh perjalanan yang melewati jalan yang penuh dengan bahaya itu. Dalam kehidupan ini yang menjadi ujian hamba Allah, terutama orang-orang yang beriman, 3 poin yang amat sangat berat, yaitu ujian tentang harta, kekayaan, tahta, jabatan, dan wanita atau hawa nafsu kita di dalam memandang hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpegang pada rambu-rambu, pada aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, yang kita upayakan untuk bisa kita patuhi, kita taati, dan kita jalankan dengan penuh pengertian dan kesadaran yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, barangkali ketika kita hidup ini sampai kemudian kita menemui ajal, tidak berhasil menjadi orang yang kaya, atau tidak berhasil menjadi orang yang pandai, tidak berhasil menjadi orang yang memiliki jabatan, pangkat, dan tidak mencapai atau mendapatkan sesuatu yang sempurna, termasuk pasangan. Mungkin juga pendidikan kita tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, belum S1, apalagi S2 dan S3. Lalu kemudian kita meninggal dunia. Allah tidak marah, Allah tidak marah. Tetapi ketika kita di dunia ini kemudian tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala pasti murka kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sejak saat ini marilah kita berupaya bagaimana agar supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah SWT dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Tetapi siapakah yang bisa menjamin bahwasanya ketika saatnya kita meninggal dunia, diri kita sudah dalam keadaan berserah diri kepada Allah? Tidak ada jaminan.
karena kenyataannya banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri kita nantinya, yang menyatakan Allah satu-satunya Tuhan, tetapi dalam kenyataannya bukan Allah yang dipertuhankan, bukan Allah yang diibadai, tetapi yang dipertuhankan adalah hawa nafsunya. Kemudian ada pula di antara kita yang menyatakan bahwa dirinya telah mencintai Rasulullah Muhammad SAW, padahal kenyataannya sampai meninggal dunia senantiasa mengabaikan sunnah-sunnahnya. Ada pula yang mengatakan dirinya meyakini bahwa satu-satunya pedoman yang tidak ada kebengkoan adalah Al-Quranul Karim, tetapi kenyataannya Al-Quran tidak pernah dibaca atau jarang dibaca, bahkan tidak pernah diamalkan. Lalu kemudian dia kalau ditanya, mana apa kiblatmu, maka jawabannya adalah Mekah, Baitullah. Tetapi kenyataannya dalam keseharian jarang atau tidak pernah melakukan rukuk dan sujud menghadap kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaknya terus-menerus secara lempang, secara lurus, istiqamah, berjuang bersungguh-sungguh bagaimana agar supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, akan meningkatkannya. Dan kemudian ketika kita meninggal dunia, benar-benar sudah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu salah satu jalan dalam hidup ini agar keimanan kita, ketakwaan kita terpelihara, terjaga, hendaknya kita senantiasa berteman, dekat, bergaul, berinteraksi, baik secara tidak langsung maupun secara langsung, dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal yang bisa dilakukan. Kita ikuti mereka, termasuk kita ikuti, kita dekati, kita dukung calon-calon pemimpin negeri ini yang benar-benar siddiq, yang benar-benar jujur, memiliki integritas yang tinggi, memiliki ide, pemikiran bagaimana agar supaya keadilan bisa ditegakkan, tidak ada lagi diskriminasi, yang satu ditindak tegas tetapi yang lain dilindungi dan sebagainya. Bagaimana mereka memikirkan nasib daripada masyarakat, nasib daripada rakyat yang memberikan kewenangannya untuk menjalankan amanah mensejahterakan masyarakat. Jadi kita harus senantiasa mendekati atau berinteraksi bersama-sama dengan orang yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman dan bertakwa untuk senantiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama-sama dengan orang yang benar. Demikian lebih kurangnya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan maaf kepada kita semua.
Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.